tadi Pak malam. Anies kira-kira gini, mohon maaf nih. Karena Pak Anies ada kegiatan lain setelah ini. Ini asik nih bicara nih. Solusinya kira-kira sebagai warga dunia atau Indonesia bagian penting untuk memberikan kedamaian buat Palestina. Sudut pandang Pak Anies sebagai bagian, insya Allah, dari salah satu pemimpin dunia. Begini, tidak ada peperangan, pertempuran yang menghasilkan perdamaian. Perdamaian tidak ada. Ada. Tetap harus ada negosiasi. Pertempuran menghasilkan luka. Iya. Peperangan menghasilkan luka. Iya. Selalu. Dan hari ini luka itu terjadi. Iya. Banyak. Banyak. Dan setiap ada konflik, Iya. setiap kali ada pertempuran, maka di situ minimal ada 4 kelompok. Iya. Satu kubu ada 2 kelompok. Iya. Kelompok yang moderat, Iya. kelompok yang garis keras. Iya. Begitu juga yang di seberang. Iya. Kelompok Selalu. moderat, kelompok garis keras. Pengalaman kita di Indonesia. Iya. Dulu kita ini banyak sekali kelompoknya ketika kita mau merdeka itu. Faksi-faksi. Ya. Faksi-faksinya banyak sekali. Pasti. Antar tokoh-tokoh itu berbeda pandangan. Luas pula negeri kita ya. Beda-beda. Iya. Tapi hebatnya mereka bisa bersatu. Ketika mereka bisa bersatu, maka Selesai. merdeka itu terjadi. Oke. Jadi persatuan ya. Persatuan. Zaman Jepang ada 2 itu, yang kooperatif dan non kooperatif. Iya. Iya. Yang non kooperatif tuh Sultan Syahrir dan kawan-kawan. Iya. Yang kooperatif Soekarno, Hatta dan sebagainya. Iya. 2 ini tarik menarik, itu yang saya sebut. Satu Iya. yang garis keras, Iya. satu yang berat. Artinya template ini bisa dipakai juga. Kalau kita lihat. Iya. Kita lihat bagaimanapun juga, kalau kita lihat nih di Palestina ada kubu Hamas Iya. yang bisa disebut ambil jalur keras. Keras sama faksi-faksi Ada perlawanan. faksi-faksi lain. Lalu Iya. kemudian ada Fatah. Fatah yang cenderung lebih Diplomatik. moderat. Iya. Kemudian di Israel sama juga. Ah, Apalagi Netanyahu, orang itu Wah. paling ujung-ujung kanan. ah, Netanyahu ini pakai standar apapun iya. adalah seorang yang bengis, Bengis. seseorang yang pikirannya ekstrim Iya. dan betul-betul pandangannya menihilkan Palestina. Yang dia bayangkan adalah menghapus Palestina. Dan itu dia gunakan kekuasaannya. Dari tahun 90-an. Saya masih mahasiswa saat waktu iya. Netanyahu ini pertama kali jadi Perdana Menteri. Iya, iya, Oke? iya, iya. Dan pada waktu itu saya bilang, ini orang luar biasa. Ariel Sharon yang jauh kasar aja kalah sama anak ini, ya. muda satu ini. Waktu itu Iya, dia masih iya. relatif muda, Netanyahu itu. Iya. Jadi saya melihat ke depan Iya. perlu bagaimanapun juga perlu ada pembicaraan level politik Iya. untuk mencari jalan keluar. Iya. Dan itu harus dibahas. Iya. Harus dibahas, didiskusikan, dan Iya. menjadi kesepakatan. Iya. Tidak mudah. Tapi sudah mungkin 8 tahun ini pembicaraan itu berhenti. Dulu Mungkin sempat hanya ada. di level elit di PBB barangkali nggak langsung kepada Pernah di pelakunya. tahun 2000 Iya. itu Ehud Barak ya, dengan Yasser Arafat ya, sempat membicarakan two-state solution. ya, Waktu itu sempat diobrolin di Camp David. ya, Mediasinya adalah Bill Clinton. ya, Two-state solution, solusi 2 negara. betul. Nah, di level eksekusi, masing-masing dalam negeri nggak dapat support. Ya. Masing-masing ketika pulang Ehud Barak berantakan di Israel, Jadi Yasser disuruh menyelesaikan Arafat juga sendiri. pulang Ya. dalam situasi begitu. Jadi ini adalah sebuah konflik yang panjang. Jadi kita harus siap untuk stamina panjang. Oke. Tapi oke. menurut hemat kami, tetap harus ada percakapan diplomatik, Iya. percakapan politik. Seperti kita, Iya. pengalaman kita di Indonesia. Ketika kita memperjuangkan kemerdekaan, bersatu, declare, Iya. lalu jaga persatuan itu. Iya. Dan ketika kita jaga persatuan itu, Iya. apa yang kemudian muncul? Ada 2 nih, kelompok perjuangan fisik, dipimpin Jenderal Sudirman dan lain-lain, Iya. menunjukkan eksistensinya. Iya. Oke, kelompok politik dan Iya. diplomasi Iya. menggunakan ini sebagai posisi tawar internasional. Oke. Iya. 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 Dan kemudian ketegasan-ketegasan sikap kita Iya. itu mempengaruhi betul konstelasi internasional. Seperti contoh, Iya. kita baru merdeka, Rusia dukung, Iya. kemudian India dukung, negara-negara besar itu dukung. Iya.
Tapi blok barat belum. Ya. Karena ada Belanda di situ Betul. yang dekat dengan sekutu. Ya, sekutunya. Apa yang terjadi? Peristiwa Madiun 1948. Ya. Ketika ada pemberontakan komunis, Ya. itu mengubah pandangan dunia barat. Oh. Apa yang terjadi? Mereka curiga bahwa Indonesia akan masuk blok timur. Ya. Karena pikiran-pikiran kita adalah pikiran-pikiran yang dekat dengan sosialis. Ya. Ke kiri ya. Tapi ketika ada pemberontakan PKI Madiun, Ya. dan kita menghabisi pemberontakan itu, Ya. dunia kaget, ini Ya. bukan komunis. Anak kecil ya mereka ya. Ini bukan komunis, langsung berubah. Dan Belanda ditekan dan terjadilah konferensi meja bundar. Oke. Setahun kemudian. Ya. Peristiwanya 48 di Madiun, Ya. tahun 49 konferensi meja bundar, ditekan Belanda oleh seluruh dunia, akhirnya menerima. Ya. Jadi tetap di ujungnya adalah kesepakatan politik. Nah, Ya. ini yang harus kita kerjakan. Lalu yang tidak kalah penting adalah kemampuan diplomasi Mm-mm. di dalam level internasional.